Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca basmalah tentunya anak-anak ya, agar ilmu kita nanti bermanfaat dan barokah, dicatat oleh malaikat sebagai ibadah yang baik dalam belajar. Hari ini kita bertemu dalam materi SBDP dari tema 3. Ada dari subtema 1 sampai subtema 3 sudah Ibu rangkumkan dalam satu video ini. Dipelajari baik-baik, jika tidak paham diulangi lagi deh ya. Ada 4 materinya, yang 3 sudah pernah kita pelajari, yaitu tangga nada diatonis. Sudah ingat kan? Nanti kita ingat-ingat kembali. Alat musik tradisional, properti tari, ini juga sudah pernah dipelajari, dan juga karya seni batik. Wah, menarik semua ini materinya. Ya, cinta Indonesia harus dipelajari. Yuk kita mulai menyimak materinya. Sekarang mengenai tangga nada diatonis. Ya, tangga nada diatonis itu tangga nada yang tersusun dari 7 tangga nada pokok. Nah, ada 2 jenis tangga nada diatonis, yaitu mayor dan minor. Perbedaannya bisa dilihat oleh anak-anak. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Kalau di dalam tangga nada mayor, intervalnya itu 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Sedangkan di tangga nada diatonis minor, itu intervalnya atau jarak antar nadanya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Bu, kok sulit sekali menghafalkannya? Cara yang paling gampang dihafalkan kalau mayor itu 2,5, 3,5. Tapi bukan berarti ditulis 2, tidak. Maksudnya satunya 2 kali, baru setengah, kemudian 3,5. Satunya ada 3, baru setengah. Untuk minor menghafalkannya 1,5, 2,5, 2. 1,5, 2,5, 2. Kalau mayor berapa anak-anak? 2,5, 3,5. Kalau minor 1,5, 2,5, 2. Pinter, sip. Selanjutnya, nada awalnya mayor itu biasanya pada umumnya ada beberapa lagu yang menggunakan tangga nada mayor itu tidak diawali do, tapi biasanya pada umumnya lagu yang bertangga nada diatonis mayor diawali dan diakhiri nada do atau C. Jadi kalau diurutkan tuh C, D, E, F, G, A, B, C yang ada petik atasnya, C nada tinggi gitu. Kemudian untuk minor biasanya diawali dan diakhiri nada la atau A. Urutannya A, B, C, D, E, F, G, A. A tanda petik atas. Itu namanya tangga nada diatonis mayor sama minor. Dan yang paling mudah diingat kalau mayor itu riang gembira, lagunya bergembira, semangat sekali. Kalau minor itu lagunya sedih-sedih sama kurang bersemangat. Contohnya apa sih Bu? Kalau mayor contohnya Hari Merdeka. Kemudian sorak-sorak bergembira, itu namanya lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Sedangkan lagu yang bertangga nada diatonis minor itu contohnya Syukur, kemudian Padamu Negeri, itu tangga nada minor. Iya anak-anak ya, Ibu ulangi lagi. Mayor intervalnya 2,5, 3,5. Diawali dan diakhiri C pada umumnya. Bersifat riang, gembira, dan sangat bersemangat. Sedangkan minor intervalnya 1,5, 2,5, 2. Biasanya diawali dan diakhiri nada la atau A. Bersifat sedih dan kurang bersemangat. Sekarang mengenai alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar-gambar yang sudah Ibu siapkan untuk anak-anak. Nanti ada 6 macam alat musik tradisional yang Ibu berikan contohnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama ada sasando. Lihat alat musik sasando itu seperti itu. Mirip-mirip gitar tapi dia lebih menarik, lebih unik, bentuknya unik. Itu namanya sasando ya anak-anak. Di situ juga ada senar seperti di gitar. Nah, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Cara memainkannya ya sama seperti gitar, itu dipetik. Selanjutnya yang tengah, ini alat musik yang terkenal dari Indonesia. Dan sekarang sedang lagi hits nih, ada banyak pemain musik
pinggir jalan, ya, seniman pinggir jalan itu menggunakan alat musik ini. Ini namanya angklung. Berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan digoyang-goyang. Nah, angklung ini punya beberapa jenis, jadi berbeda-beda untuk do, berbeda untuk ini, berbeda. Jadi ada beberapa, makanya cara memainkannya harus banyak orang. Kalau nggak gitu harus disatukan dalam satu papan yang di situ ada banyak nadanya. Jadi bisa dimainkan bersama-sama. Kemudian ada alat musik petik lagi, namanya kecapi. Sama dengan angklung, ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dipetik seperti sasando. Berikutnya, masih alat musik tradisional. Ada kendang. Banyak yang tahu nih anak-anak nih. Kendang ini berasal dari daerah kita, Jawa Timur. Cara memainkannya apa? Dipukul, benar. Nah, yang tengah ini sama seperti kendang, juga sama dipukul, tapi namanya tifa. Tifa ini berasal dari Papua, Indonesia bagian paling timur sendiri. Kemudian yang terakhir ada alat musik saluang. Alat musik saluang ini alat musik tiup yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, ternyata Indonesia punya banyak sekali alat-alat musik tradisional yang keren, unik, dan bisa dimainkan menjadi suatu lagu yang asik. Jadi anak-anak harus cinta Indonesia. Nah, sekarang telah mempelajari alat-alat musik tradisional Indonesia, kita sekarang beralih ke tari-tarian Indonesia yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tapi lebih ke properti tarinya dulu. Apa itu properti tari? Yaitu perlengkapan alat-alat yang digunakan untuk pementasan tari yang bertujuan untuk menambah makna dan keindahan dari sebuah tari. Coba dilihat deh. Itu Ibu sudah menampilkan sebuah tarian tari topeng. Tari topeng ini berasal dari Cirebon dan seperti namanya, tari topeng ini menggunakan properti topeng. Lihat, topeng. Si penarinya menggunakan topeng dengan berbagai ekspresi. Di dalam tari topeng ini ada banyak ceritanya. Nah, topeng-topeng yang dipakai penari itu menambah makna dari tarian yang ditampilkan oleh mereka. Selanjutnya ada dua tari yang Ibu tampilkan, itu ada tari yang sudah terkenal nih dari Indonesia. Itu dua-duanya dari Indonesia dan terkenal di seluruh dunia. Karena yang pertama dari Bali dan yang kedua pernah menjadi rebutan nih antara Indonesia sama Malaysia, tapi sudah selesai. Ya, itu memang asli milik Indonesia. Lihat yang atas ada penari-penari cantik, itu namanya tari pendet. Tari pendet ini berasal dari Bali. Perhatikan anak-anak yang dipegang sama penarinya yang dihiasi oleh bunga-bunga itu namanya bokor. Nah, itulah properti yang digunakan oleh tari pendet. Jadi ketika menari, si penarinya memegang bokor yang berisi bunga. Selanjutnya ada tari reog. Tari reog ini berasal dari Ponorogo. Nah, si penari reog ini lihat membawa topeng yang sangat besar dan beratnya bisa mencapai 5 kilo bahkan 10 kilo. Itu namanya dadak merak. Itu namanya properti dari reog. Apa? Dadak merak. Selanjutnya, tari-tarian yang menarik lagi ada namanya kuda lumping sama tari piring. Nah, karena kuda lumping ini sesuai namanya ya, kuda lumping ini menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda lumping ya. Jadi si penarinya menggunakan kuda-kudaan, tentunya kuda mainan yang ada maknanya tari-tariannya itu. Dan sekarang perhatikan, si penari kuda lumping ini selalu memakai kacamata hitam. Jadi properti kuda lumping ada dua. Yang pertama kuda-kudaannya dan yang kedua kacamata hitam. Selanjutnya di situ ada penari yang cantik lagi. Terlihat bahwa pakaiannya itu berasal dari Sumatera Barat. Ya, si penari tari piring ini menggunakan dua properti, yaitu piring dan lilin. Nah, ini ada tari lagi
yang berasal dari Bali. Tapi lihat gambar yang bawah ya, gambar yang bawah itu berasal dari Bali dan yang atas itu berasal dari Jawa Barat. Namanya tari jaipong. Yang atas itu namanya tari jaipong. Asalnya dari Jawa Barat. Propertinya selendang. Jadi penari jaipong itu selalu menggunakan selendang dalam tariannya. Selanjutnya yang berasal dari Bali, temannya tari pendet. Tari pendet itu menggunakan bokor. Sedangkan ini, nama tarian ini namanya tari legong. Tari legong ini menggunakan properti kipas. Kalau di pendet menggunakan bokor. Setelah belajar musik sudah, alat musiknya, belajar tari-tariannya sudah, sekarang yang terkenal khas dari Indonesia yaitu seni batik, seni batiknya. Ada 2 jenis batik di Indonesia, itu ada batik tradisional dan batik modern. Jadi ini didasarkan dari jenis coraknya. Ada 2 nih, yaitu jenis batik tradisional dan batik modern. Bedanya apa? Kalau di batik tradisional itu coraknya bermotif ular atau geometris, sedangkan modern itu coraknya tidak ada maknanya. Kalau di tradisional ada maknanya, kalau di modern tidak ada maknanya. Dan di batik modern itu biasanya bermotif tumbuhan, bunga, dan lain-lain. Di batik tradisional masih menggunakan warna yang cenderung gelap karena memakai pewarna alami. Sedangkan di batik modern sudah menggunakan warna yang bebas dan cenderung cerah. Bisa biru, pink, kuning, itu warna-warna batik modern karena sudah menggunakan pewarna buatan. Batik tradisional menjadi ciri khas suatu daerah, sedangkan batik modern tidak menjadi ciri khas suatu daerah. Seperti itu. Tapi meskipun duanya berbeda, batik ini menjadi ciri khas yang paling mudah dikenali oleh orang dari luar negeri. Jenis batik berdasarkan pembuatannya. Jika tadi berdasarkan motifnya, sekarang berdasarkan jenis pembuatannya. Ada 3 macam, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik sablon atau printing. Batik tulis itu dibuat menggunakan canting. Alatnya canting namanya. Tapi menggunakan pewarna yang berasal dari alam, namanya malam atau lilin. Si malam atau lilinnya itu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian diambil menggunakan canting, baru dilukiskan ke atas kain. Nah, itu namanya batik tulis. Biasanya batik tulis ini harganya sangat mahal, bisa jutaan bahkan puluhan juta, karena proses membuatnya itu sangat sulit dan tidak instan. Berikutnya ada batik cap. Batik cap ini lebih mudah pembuatannya dibandingkan batik tulis. Batik cap ini dibuat menggunakan stempel tembaga. Jadi ada stempel besar dari tembaga, berat gitu ya. Si stempelnya dicelupkan ke dalam lilin panas. Jadi masih sama seperti batik tulis, dia menggunakan lilin panas. Tapi dia menggunakan cap, jadi tidak perlu melukis. Capnya dimasukkan ke lilin, lalu dicapkan ke dalam kain, ke atas kain. Dicapkan, jadi biasanya berpola. Kalau batik cap itu biasanya berpola karena capnya di stempelnya diulang-ulang di permukaan kainnya. Selanjutnya ada batik printing atau sablon. Nah, ini batik yang sudah menggunakan alat modern karena proses pembuatannya dicetak atau disablon. Nah, berbicara masalah batik, ini Ibu berikan macam-macam motif batik yang sudah terkenal di Indonesia. Yang pertama ada batik Pekalongan. Batik Pekalongan ini biasanya cantik-cantik, ada binatangnya, ada tumbuhannya, dan berwarna cerah-cerah. Ini khas dari batik Pekalongan. Selanjutnya ada batik Parangkusumo. Lihat itu motif batiknya. Motif batik Parangkusumo tuh seperti garis diagonal, ya, terus diikuti motif yang seperti itu, putih. Biasanya putihnya diganti coklat, terus coklatnya putih. Jadi ada yang terbalik seperti itu. Itu namanya batik Parangkusumo. Selanjutnya batik Megamendung. Batik Megamendung ini terkenal dari Cirebon. Ini terkenalnya ketika Pak SBY menjabat jadi presiden. Ini batik Pekalongan ini, batik Megamendung ini mulai terkenal waktu itu. Berikutnya ada batik ceplok. Lihat di situ ada lingkaran-lingkaran gitu, makanya dinamakan batik ceplok. Itu ya, macam-macam motif batik di Indonesia.
Diingat-ingat motifnya, nanti kalau misalnya ayah atau mamanya beli batik, tebak aja. Oh, itu ya batik Parangkusumo ya? Oh, itu batik Ceplok ya, Bunda ya? Oh, itu batik Pekalongan ya? Gitu. Bagaimana? Menarik pelajaran hari ini? Musik sudah, tari sudah, batik sudah. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajarnya. Ibu harap anak-anak dapat mengambil manfaat dari pelajaran kali ini dan semoga ilmunya barokah ya. Jangan lupa sholatnya, baca Al-Qur'annya rajin untuk mengimbangi rajin belajarnya agar lebih diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.